terbukti ya roh kurangi mujizat, satu-satunya kitab yang bisa dihafal adalah Al-Quran. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kayaknya seperti lomba ceramah. Dua tampil di depan saya peserta terakhir. Kalau tadi pertama membahas ahlul Quran, keluarga Quran, yang kedua membahas tentang bagaimana menghafal Quran. Saya tadi sebenarnya lain yang saya mau bahas, tetapi tidak baik kalau saya tidak melanjutkan pembahasannya karena nanti tidak nyambung. Biar lebih sempurna. Kalau sudah dibahas puran irampe maga ya roh kurangi maga nareko maka fal akuraki, terbukti ya roh kurangi mujizat, satu-satunya kitab yang bisa dihafal adalah Al-Quran. Dek gaga kita selain akurang wedding ya pala. Coba-coba di makafalabo. Dek gaga boleh makafalabo walaupun bukunya itu tipis. Tetapi Al-Quran namunnya anak becu dek napahang ya roh kurangi wedding napal akurangi. Pada anda deta biasa mapat tarawih. Itulah tanda mujizat Al-Quran. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa Al-Quran sudah terbukti 80% kebenarannya. Saya sudah bahas di subuh kemarin, tetapi tidak apa-apa saya ulang biar lebih jelas. Terbukti sudah 80% kebenarannya Al-Quran, baik yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang berbicara tentang sains, baik berbicara tentang sejarah, semuanya sudah terbukti 80%. Siapa meni persen, Bu? Bu, 20% ini tidak terbukti karena belum terjadi. Apa yang belum terjadi? Al-Quran berbicara tentang bagaimana kehidupan di dalam kuburan. Narekomelo ki buktikan ni mati ni jolo. Al-Quran berbicara tentang siratal mustaqim, itu belum bisa dibuktikan. Al-Quran berbicara tentang bagaimana azab neraka dan bagaimana indahnya surga. Yefiro 20% dia dibuktikan ina sahabat divana terjadi. Dan yakinlah saya yakinnya akan terbukti 100% akurangi, karena itu adalah merupakan kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang belum ada yang terbukti salah, walaupun 0,001% dek pagaga terbukti salah. Semuanya sudah benar. Saya akan buktikan mujizatnya. Pertama, di dalam Al-Quran engkayaseng kat lawan kata, sinonim kata, dan di dalam Al-Quran megalade riolo fatafsir edenu le tafsirkan kita, tapi baru-baru ini panafsir baru menemukan. Pertama, lawan kata di dalam Al-Quran, contoh kata-kata al-harru yang berarti panas. Ia rori dalam akurangi terulang di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Panas lawan katanya panas apa, Bu? Bu, dingin. Itu terulang di dalam Al-Quran panas 4 kali, lawan katanya persis 4 kali juga di dalam Al-Quran dingin. Satu. Yang kedua, kata-kata manfaat, lawan katanya manfaat, bermanfaat, madarat. Manfaat terulang di dalam Al-Quran sebanyak 50 kali, persis lawan katanya madarat di dalam Al-Quran fada-fada persis kali 50 ulangi dalam Al-Quran.
Dan ini terulang keseimbangan dan tidak ada salah satu kata yang salah di dalam Al-Quran. Semuanya benar dan alhamdulillah penyusunan surah dan penempatan surah tidak ada yang tertukar dan semua makna ada semua maknanya dan tafsirannya di dalam Al-Quran. Luar biasa. Baru kedua, manfaat madarat sama-sama 50 kali. Kemudian kata-kata al-hayat yang berarti hidup. Saya ulang, kata-kata as-salihat yang berarti beramal saleh, lawan katanya beramal buruk atau berbuat kejelekan, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 167 kali. Kata-kata berbuat baik persis lawan katanya berbuat jahat 167 kali. Lebih jauh lagi, Allah mengulang di dalam Al-Quran berbicara tentang al-maut, yarega mate, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Persis lawan katanya mati adalah hidup, terulang juga di dalam Al-Quran sebanyak 145 kali. Lebih jauh lagi, Allah berbicara tentang al-ard yang berarti bumi, itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 125 kali. Persis lawan katanya langit dan bumi, sama-sama terulang di dalam Al-Quran 125 kali. Lebih jauh lagi, Allah berbicara tentang malaikat. Lawan katanya malaikat adalah syaitan. Itu diulang di dalam Al-Quran 88 kali. Kata-kata malaikat persis kata-kata syaitan di dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Dan masih banyak lagi. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, tapi sudah cukup 5 yang saya sebutkan. Tetapi ada keseimbangan khusus yang sangat luar biasa yang saya ingin sebutkan. Sinonim kata, apa itu? Kata-kata yaum yang berarti hari, yarega satu hari, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 365 kali. Persis jumlah hari dalam satu tahun, persis 365 hari terulang di dalam Al-Quran. Saya ulang, kata-kata yaum yang berarti satu hari, itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 365 kali. Persis jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Luar biasa. Lebih jauh lagi, Allah mengulang di dalam Al-Quran kata-kata syahrun yang berarti bulan. Itu Allah ulang di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Persis 12 bulan dalam satu tahun. Luar biasa. Lebih jauh lagi, Allah bercerita tentang mengulang kata-kata langit 7 lapis, tanah 7 lapis, itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali pula. Subhanallah. Dan ini luar biasa. 1440 tahun lebih yang lalu Allah sudah memperhitungkan matematika yang sangat sempurna. Luar biasa. Dan ini salah satu mujizat Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak. Tapi saya ingin lompat lagi. Yang tadi saya katakan, makadai riolo mega ayat denulle tafsir kang ifat tafsir karena terbatasnya ilmu pengetahuan, akan tetapi baru-baru ini ditemukan dan napai makokwe makada wih terbukti pale makada akurangi cocok tanya ilmu pengetahuannya. Jadi dulu salah satu contoh di dalam Al-Quran surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Napuadai dalam surah Yasin makadai matahari beredar pada porosnya. Betul na ada ya romatan naswe macene. Ilmu pengetahuan mengatakan waktuku masih sekolah, napa guru ka guruku nole mapaku mana motoria guru ye risikole makadai yang mengelilingi matahari itu adalah bumi dan matahari di tempat. Begitu kan Pak? Yang kita pelajari, matahari di tempat, bumi mengelilingi matahari. Tetapi Al-Quran mengatakan matahari juga berputar, ada yang namanya titik black spot. Al-Quran mengatakan seperti itu. Tetapi dulu waktu ku masih sekolah di sanawiyah upadangi guruku makada, tega cocok
maka dia kurangi matahari juga berputar. Kenapa Anda mengatakan matahari di tempatnya saja? Waktu itu guru saya namanya Pak Erwin, ya, Pak Erwin Sindring, guru MTS 2. Denisa jawab, "Metoto maka ada salah kurangi." Diam aja. Tetapi ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru-baru ini ditemukan makadai, oh ternyata matahari juga berputar mengelilingi porosnya dan mengelilingi titik yang namanya titik black spot. Alhamdulillah, riolo nas yasanya kurangi salah, tetapi ternyata baru-baru terbukti makada betullah Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak salah. Satu lagi contoh saya kasih. Megalada mau contoh. Megalada. Satu contoh. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, maka difong Allah Ta'ala, ayahsabul insanu allan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Yero fatawwe na sangiga na rekomate matu hancur imatu watakkalena na sangiga kapadena ipadepung yero buku-bukunna buku-buku makadai bala qadirina ala an nusawwiya banana. Maka di Allah Ta'ala isengi makada jangankan tulang belulang, jangankan buku-buku mematu ipadepung secara sempurna, ujung jari jemari ini yang sedikit ini akan dikumpulkan dengan sempurna. Jadi ayat ini bercerita tentang seakan-akan mengatakan lebih sulit ujung jari jemari dikumpulkan daripada tulang belulang. Sementara akal kita pasti mapikir mana kita dan sependapat semua, maka dah pasti lebih sulit dikumpulkan tulang belulang daripada ujung jari jemari. Kenapa? Tulang belulang pertama tidak kelihatan, tulang belulang yang kedua lebih besar, dan ujung jari jemari sedikit sekali. Jadi dulu para penafsir tidak bisa menafsirkan apa maksudnya ayat ini. Seakan-akan mengatakan lebih sulit ujung jari jemari, padahal akal sehat kita mengatakan lebih sulit tulang belulang. Tapi alhamdulillah baru beberapa puluh tahun yang lalu ditemukan ternyata ujung jari jemari lebih sulit dikumpulkan. Ternyata iya tu Pak, dari kemadepungan ni tahu miliar, majuta, megalade ni tahu pada lopona buku-bukunna, pada lopona tandrena buku-bukunna. Mungkin di sini di masjid ini di antara ratusan orang nolek engkau pada lopona tandrena, pada lopona buku-bukunna. Apalagi kalau sudah miliaran orang pasti mega atau pada buku-bukunna, pada tandrena. Tetapi ujung jari jemari ini mulai dari nenek kita Adam sampai orang yang paling terakhir ternyata dia gagah atau mulai pada ujung jari jemarinya. Inilah yang namakan sidik jari. Bayangkan Pak, sidik jari baru-baru ditemukan, sementara Al-Quran sudah 1440 tahun yang lalu Allah sudah bercerita tentang sidik jari. Sidik jari baru ditemukan. Luar biasa. Sidik jari lagi engkau kurangi. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala bahwa lebih sulit ujung jari jemari dikumpulkan daripada tulang belulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an merupakan kalamullah. Tidak ada yang mampu menemukan kekurangan, tidak ada yang mampu menemukan kecacatan dari Al-Qur'an. Namun yang kata melok rubah kurangi baik dari segi baris, baik dari segi arti, sampai sekarang tidak ada yang mampu merubah Al-Quran magai nasabah egana pak kapal akuran. Selain anak-anak kita yang hafal Quran, orang-orang dewasa juga hafal Quran, kiai-kiai, para kiai yang sudah tua yang senantiasa menghafal Quran, mereka lah yang senantiasa menjaga Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi wa sallimu taslima.